Shalom New Generation, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Kita semua percaya bahwa ada Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Mari kita mau siapkan hati kita saat ini. Melalui ibadah ini kita percaya bahwa Tuhan akan hadir di tempat ini. Hadiratnya ada dan perlindungannya nyata bagi setiap kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan melalui ibadah pada saat ini Tuhan kami percaya kalau kuasa-Mu, janji-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami yang percaya dan berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang percaya dan mau sungguh-sungguh memberikan terbaik buat Tuhan kita sama-sama kita katakan amin. Kita semua percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Mari sama-sama kita muji Tuhan saat ini. Na 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 Sukacita bergelora di dalam hati ini, yeah, yeah. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, oh oh oh, gelora sukacita, oh oh oh, gelora sukacita, oh di hatiku semuanya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Sukacita bergelora di dalam hati ini, yeah, yeah. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, semuanya, gelora sukacita, oh oh oh, gelora sukacita, oh oh oh, gelora sukacita, oh di hati. Kami memuji-Mu Tuhan, ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, oh oh oh, gelora sukacita, oh oh oh, gelora sukacita, oh di hatiku. Semuanya kita serukan. Na 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 na. Oh na 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 na. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata saat ini di tengah-tengah kami.
Dan kami percaya Bapa, kemanapun kami pergi saat ini, dimanapun kami berada saat ini, ada kuasa-Mu, ada hadirat-Mu, ada perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, detik ini Tuhan, menit ini Tuhan, di ruangan yang sama kami duduk saat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu, kami mau berikan yang terbaik saat ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga
bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Dan kami teramat yakin Tuhan, bahwa penyertaan-Mu saat ini sudah kami terima. Janji-Mu sudah Kau genapi. Dan kami aman dalam naungan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan, kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu Yesus. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau buka hati kami. Biarkan kami mempunyai paradigma yang baru dan mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami Tuhan. Mari teman-teman, persiapkan hatimu saat ini. Dan kita mau sama-sama terima firman Tuhan saat ini. Bagi yang percaya bahwa firman Tuhan hidup dalam setiap kita, mari kita katakan amin. Shalom teman-teman New Generation yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada saat ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa, karena kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita, amin. Nah, di bulan Mei ini, gereja kita memiliki tema yang luar biasa, yaitu bertumbuh dan berubah di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya akan membagikan buat teman-teman semua bagaimana caranya untuk kita dapat bertumbuh dan berubah di dalam Tuhan. Ya, kita tahu semua bahwa makhluk hidup di dunia ini semuanya mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya, baik itu tanaman, hewan maupun manusia, semuanya mengalami yang namanya pertumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan atau tanaman diawali dari biji, kemudian ia bertunas dan ia bertumbuh menjadi pohon yang besar, menjadi tanaman yang besar. Demikian juga halnya dengan hewan dan manusia. Semua diawali dari bayi, kemudian bertumbuh beranjak menjadi dewasa. Nah, pertumbuhan yang terjadi ini adalah pertumbuhan secara fisik. Pertumbuhan yang bisa kita lihat secara fisik, teman-teman. Tetapi ada juga pertumbuhan yang tidak bisa kita lihat secara fisik. Apa itu contohnya? Pertumbuhan yang tidak bisa kita lihat secara fisik adalah pertumbuhan rohani kita. Ya, pertumbuhan rohani kita. Lalu bagaimana kalau tidak bisa dilihat secara fisik? Bagaimana kita tahu bahwa rohani kita bertumbuh? Ya, ada satu indikator teman-teman bahwa kita tahu bahwa pertumbuhan terjadi dalam rohani kita adalah adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, ya, perubahan karakter, perubahan sifat, perubahan cara berpikir dan lain sebagainya. Itu menjadi indikator bahwa kita bertumbuh secara rohani, ya. Ketika kita awal menerima Tuhan sebagai juru selamat, ya, ketika kita awal-awal percaya kepada Tuhan, kita selalu belajar untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita belajar mengenal apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah, pada kondisi ini, itu disebut sebagai fase-fase awal kerohanian kita. Ya, fase-fase awal pertumbuhan kerohanian kita. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Banyak orang Kristen, ya, banyak orang-orang Kristen di luar sana berhenti pada fase ini. Mengapa? Karena mereka tidak dengan sungguh-sungguh ingin untuk bertumbuh. Karena mereka tidak punya niat untuk bertumbuh, teman-teman. Ya, karena apa? Pertumbuhan rohani itu tidak bertumbuh, tidak mengalami pertumbuhan secara otomatis. Pertumbuhan rohani harus diupayakan. Pertumbuhan rohani tidak serta-merta bertumbuh secara otomatis. Ada satu kalimat yang menarik dari Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, ya. Demikian kalimat tersebut, teman-teman, ya. Pertumbuhan membutuhkan komitmen yang dibuat secara sengaja. Kita harus menginginkan untuk bertumbuh. Kita harus menginginkan untuk bertumbuh. Kita harus memutuskan untuk bertumbuh. Kita harus mengusahakan untuk bertumbuh dan menjaga kesinambungan untuk bertumbuh. Artinya ada konsistensi di situ. Jadi pertumbuhan rohani kita itu diawali dari kerinduan kita untuk bertumbuh. Dan saya sangat setuju dengan pendapat di Rick Warren ini.
Nah, untuk itu saya mau ajak teman-teman, yuk kita miliki kerinduan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena tanpa adanya kerinduan, tanpa adanya komitmen di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari ini lebih spesifik lagi, saya akan bagikan buat teman-teman semua bagaimana kita bertumbuh dan berubah di dalam kasih Kristus. Ya, bagaimana kita bertumbuh dan berubah di dalam kasih Kristus. Saya percaya kita semua telah mengalami yang namanya kebaikannya Tuhan. Kita semua telah mengalami yang namanya kasih Kristus di dalam hidup kita. Nah, tidak hanya cukup berhenti di situ saja teman-teman. Kita harus senantiasa mengusahakan pertumbuhan rohani kita. Kalau kita sudah merasakan kasihnya Kristus, sekarang tugas kita adalah memancarkan kasihnya Kristus supaya orang lain juga bisa merasakan. Ya, artinya ada pertumbuhan rohani kita dalam kasihnya Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kasih Kristus? Mengapa kita harus bertumbuh di dalam kasih Kristus? Ya, yang pertama yang saya mau bagikan, yang pertama adalah kasih adalah identitas kita sebagai orang percaya. Ya, kasih adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ada pertanyaan teman-teman, ya. Apa yang membedakan kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Allah dengan orang-orang lain di luar sana? Apa yang membedakan? Tentunya yang membedakan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita. Ya, orang lain di luar sana nggak memiliki kasih Kristus, tetapi kita dipenuhi oleh kasih Kristus, dan itulah tugas kita untuk memancarkan kasih Kristus untuk mereka. Itu yang menjadi perbedaan teman-teman. Saya mau ajak teman-teman buka di 1 Yohanes 4 ayat ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, di sini sangat jelas bahwa Allah adalah kasih, dan kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki yang namanya kasih Kristus dalam hidup kita. Artinya apa? Ketika kita percaya sama Tuhan, kita mengalami kasihnya Tuhan, kita harus senantiasa bertumbuh teman-teman. Ya, kerohanian kita harus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Selain itu sebagai identitas, ya, kasih adalah perintah yang penting untuk kita sebagai orang Kristen, ya. Di dalam Matius 22 ayat ke-37 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di dalam ayat ini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Ini adalah perintah yang penting, perintah yang terutama dan yang pertama. Artinya kita harus hidup di dalam kasih. Artinya kita harus bertumbuh di dalam kasih. Tidak hanya kasih kepada Allah, tetapi kasih juga kepada sesama kita manusia, teman-teman. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita harus bertumbuh di dalam kasih. Dan yang kedua, ya, mengapa kita harus bertumbuh dalam kasih? Yang kedua adalah kasih memberikan kepada kita kehidupan. Ya, saya ulangi, kasih memberikan kita kehidupan. Kita tahu kita adalah manusia berdosa, teman-teman, ya. Kita semua adalah manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Artinya
seharusnya kita semua ini mati. Seharusnya kita semua ini mati dalam maut, ya. Tetapi apa yang terjadi di Yohanes 3 ayat ke-16, ya. Firman Tuhan ini diawali dengan sebuah alasan yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Diawali sebuah alasan yang sangat kuat, yaitu apa? Karena begitu besar kasih Allah. Kembali lagi teman-teman, ya. Karena kasih ini sangat penting. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya. Yang harusnya kita mati, kita ditebus, ya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kasih memberikan kepada kita kehidupan. Ya, yang pertama tadi, mengapa kita harus bertumbuh di dalam kasih? Karena kasih adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan yang kedua, kasih adalah memberikan kita kehidupan, teman-teman. Kasih memberikan kita kehidupan. Nah, yang selanjutnya, ya, bagaimana caranya untuk kita dapat bertumbuh dan berubah di dalam kasih Kristus? Bagaimana caranya, teman-teman? Saya akan bagikan dua cara, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk bertumbuh di dalam kasih Kristus. Yang pertama, kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 15 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kita semua adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak akan dapat berbuah, teman-teman, kalau tidak menempel kepada pohon. Ranting tidak dapat berbuah, tidak dapat bertumbuh kalau tidak menempel kepada pokoknya. Sama halnya dengan kita. Kita tidak akan dapat bertumbuh, ya, kalau kita tidak melekat sama Tuhan. Tadi dikatakan Allah adalah kasih. Dia adalah sumber, teman-teman, ya. Kalau kita pengen bertumbuh di dalam kasih, tentunya kita harus melekat kepada sumbernya. Kita harus menempel sama sumbernya, yaitu melekat kepada Allah, karena Allah adalah kasih. Jadi bagaimana caranya kita bertumbuh dalam kasih? Kita harus senantiasa melekat kepada Allah. Ya. Kita mau sama-sama buka, ya, di Efesus 4 ayat yang kedua. Ya, selain kita melekat kepada Allah, ya, kita juga harus memiliki sifat-sifat ini, teman-teman. Efesus 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, untuk kita dapat bertumbuh di dalam kasih, untuk kita dapat mengasihi Tuhan, untuk kita dapat mengasihi sesama, ya, tentunya kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus memiliki kelemah lembutan dan kita harus memiliki kesabaran. Itu yang menjadi kunci, teman-teman. Paulus, ya, Rasul Paulus menasehati jemaat di Efesus untuk memiliki kesatuan hati, kesatuan roh, untuk dapat bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Salah satu kuncinya adalah selalu rendah hati, lemah lembut, dan bersabar, dan juga tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Kita lompat ke ayat 13 di Efesus 4. Ayat ke-13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, artinya kasih membuat kita dapat bertumbuh. Ya, kasih membuat kita semakin mantap di dalam iman kita. Kasih membuat kita dapat mengenal
dengan benar, ya. Siapakah Kristus? Itulah tadi bagaimana caranya untuk kita dapat bertumbuh di dalam kasih Kristus, teman-teman, ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam kasih Kristus? Yang terakhir adalah kita harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk bertumbuh, ya. Tanpa adanya komitmen untuk sungguh-sungguh bertumbuh, tidak akan bisa. Seperti yang tadi saya katakan di awal, ya. Bertumbuh itu adalah hal yang dilakukan dengan sengaja. Artinya ada kesungguh-sungguhan, ada niat dari dalam diri kita untuk bertumbuh. Kalau kita nggak ada niat untuk bertumbuh, ya kita akan cuman gitu-gitu aja, teman-teman. Ya, bagaimana caranya untuk kita bertumbuh dalam kasih Kristus? Miliki komitmen untuk bertumbuh, ya. Kita harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh. Libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, biarlah Ia semakin besar dalam hidup kita dan kita semakin kecil. Apa sih yang menjadi musuh kita? Apa sih yang menjadi musuh Tuhan dalam hidup kita? Yang menjadi musuh Tuhan dalam hidup kita adalah ego kita. Yang menjadi musuh Tuhan adalah egoisnya kita, keinginan kita sendiri, hawa nafsu kita. Ya, buang itu, teman-teman, ya. Biarlah Tuhan semakin besar dalam hidup kita dan kita semakin kecil. Artinya apa? Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Teman-teman, kalau teman-teman baca di 1 Korintus 13, ya, teman-teman akan mengerti apa itu kasih, ya. Teman-teman akan mengerti, di situ dijelaskan apa itu kasih. Mari kita buka 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 di ayat yang pertama sampai ketiga, di situ ditunjukkan tentang semua kehebatan manusia, ya. Manusia yang dapat berbahasa, segala bahasa manusia dan malaikat, ya, dapat bernubuat, mempunyai karunia, mempunyai iman yang besar untuk memindahkan gunung, dan bahkan memberikan diri untuk dibakar. Artinya seluruh kehebatan manusia ini ditonjolkan. Tetapi apa artinya jika semua itu tanpa kasih? Firman Tuhan katakan tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Ya. Artinya kasih ini memiliki peran penting, teman-teman. Ya, saya ingin mengajak teman-teman, ayo kita bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kita lompat ke ayat ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya apa, teman-teman? Ada pertumbuhan rohani yang terjadi. Ya, kalau dulu anak-anak berpikirnya seperti anak-anak, berperilaku seperti anak-anak. Ya, cara berpikirnya seperti anak-anak. Tetapi ketika kita mengalami pertumbuhan, apalagi pertumbuhan di dalam kasih, kita menjadi dewasa di dalam kasih. Dan kita tidak akan pernah berpikir lagi seperti anak-anak. Ya, kita menjadi dewasa secara rohani. Nah, itu yang kita inginkan, teman-teman. Kita semua menjadi dewasa secara rohani. Dan Rasul Paulus menyimpulkan, ya, secara tepat di dalam 1 Korintus ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan inilah yang menjadi poin penting, teman-teman, yang ingin saya bagikan buat teman-teman. Kasih akan membuat kita menjadi dewasa secara rohani. Maksudnya apa? Kasih dapat membuat kita memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Kasih dapat membuat kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, teman-teman. Yuk, kita kembali lagi ke 1 Korintus 13, ya. Di ayat yang ke-13, Rasul Paulus menyimpulkan dengan tepat. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah
kasih. Nah, ini adalah poin penting yang ingin saya bagikan pada teman-teman semua, ya. Kasih ini penting, teman-teman. Saya pengen ngajak teman-teman, ayo kita semua bertumbuh di dalam kasih-Nya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi dewasa secara rohani. Ya, ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, rohani kita bertumbuh, kita menjadi dewasa secara rohani. Kita tidak lagi menjadi kanak-kanak secara rohani. Dan saya percaya ketika kita menjadi dewasa secara rohani, terjadi perubahan-perubahan dalam hidup kita. Terjadi perubahan lewat cara berpikir kita. Terjadi perubahan di dalam perkataan kita, dalam perilaku kita, bahkan di dalam karakter kita. Dan saya berdoa, biarlah setiap kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain dapat merasakan kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa, kita akan tutup ibadah online kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan senantiasa melingkupi setiap kami. Biarlah kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam kasih-Mu, hari demi hari semakin dewasa secara rohani ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan, sebab kami tidak mampu untuk sendiri Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, Youth New Generation ya Bapa, dimanapun mereka berada. Di tengah situasi sulit seperti ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan buat setiap mereka ya Bapa, untuk mereka dapat menjalani kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Engkau limpahkan sukacita, damai sejahtera dan kasih-Mu buat mereka ya Bapa. Sehingga mereka Tuhan boleh senantiasa mengandalkan Engkau, boleh senantiasa bertumbuh di dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat-Mu Tuhan, kami mau terima Tuhan sukacita yang dari surga ya Bapa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.